Kalian tahu nggak kalau film ini masuk ranking 1 di Netflix? Nah, kalian udah tahu arahnya kemana. Tapi tenang, jangan cangkaman, udah nonton bang. Mungkin beberapa dari kalian udah pada nonton, entah alur filmnya atau mungkin streaming secara langsung. Dan mungkin juga ada beberapa yang bingung, kok tiba-tiba filmnya begini? Nah, saya jelasin dikit. Jadi film ini adalah film ketiga dari trilogi Last Bullet. Film pertama judulnya Lost Bullet tahun 2020. Film kedua judulnya Lost Bullet 2, Back for More, rilis tahun 2022. Dan penutup dari dua saga tadi jelas Last Bullet, yang berhasil menutup perjalanan si tukang bengkel jenius ini dalam membalaskan dendamnya kepada para polisi korup yang sudah mengusik hidupnya. Dan karena ini spesial karena Lek Bagong ulang tahun ke-19 tambah 30, jadi saya akan menemani kalian untuk menyelami cerita dari 3 film ini. Bener, kalian gak salah dengar, 3 film sekaligus. Jadi siapkan apapun yang bisa bikin kenceng, pegang apapun yang bisa bikin tegang, dan bayar utang peleter kalian. Jadi, begini ceritanya. Narapidana satu ini biasa dipanggil Lino, tapi nggak main di Oxford United. Sorry, itu Marcelino. Ia adalah seorang napi pemula. Walau pemula, tapi Lino sukses menarik perhatian Karas, salah satu polisi dari divisi anti narkoboy. Lino baru saja membobol toko berlian dengan mobil bututnya. Toko dengan lapisan 4 beton, dan dengan mobil bututnya tadi, Lino sukses menjebolnya hanya dengan sekali tabrak. La questionera pas, Lino. Mobil boleh kerongsokan, tapi skill mekaniknya, jenius. Mobilnya sukses disulap jadi mobil yang kuat dan tahan banting. Walau misi perampokannya gagal dan harus berakhir di penjara, namun setidaknya adiknya berhasil kabur dan tidak perlu menanggung akibat dari ide kriminal Lino. Skill mekanik Lino lah yang sejatinya membuat Karas tertarik dengannya. Kepolisian Prancis selalu dibuat kewalahan saat mengejar para kurir barang-barang haram yang memakai mobil settingan Lino. Kalaupun ada yang tertangkap, rekan Karas lah yang jadi korban, karena mobil mereka terlalu lemah. Karas akan memberikan pembebasan bersyarat jika Lino mau bergabung menjadi mekanik di kepolisian dan menyulap mobil-mobil polisi menjadi lebih kuat dan juga cepat. Kesempatan kedua yang tentu takkan Lino sia-siakan begitu saja. Lino segera menerima pekerjaan yang Karas tawarkan. Dan baru seminggu ia bekerja, mobil polisi yang tadinya lemah kini sudah berubah sangat kuat, bahkan overpower. Tapi ini semua juga jadi masalah baru. Semua target yang polisi kejar dengan mobil setelan Lino selalu berakhir dengan meregang nyawa. Hal itu jelas membuat kepolisian sulit mencari info soal siapa dalang dari peredaran narkoboy di Perancis. Walau begitu, Karas selalu mengapresiasi kerja Lino. Kemampuan Lino yang tadinya digunakan untuk kriminal, kini sudah diarahkan ke tempat yang tepat. Hubungan Karas dan Lino juga kini layaknya keluarga. Keduanya dekat dan sering berbagi banyak cerita satu sama lain. Karas cerita, walau di kantor mobilnya sangar dan super cepat, tapi ia tetap punya satu mobil favorit. Sebuah mobil butut Renault 21. Mobil tua keluaran tahun 86 ini selalu jadi mobil kesayangan Karas. Dan ia tidak akan menyerahkannya pada siapapun, walaupun itu Lino. Tapi bukan karena Karas pelit, tapi Karas punya hadiah lain. Lino dibebaskan memilih mobil apapun yang ada di depannya sekarang. Dan juga surat pembebasan bersyarat. Walau senang, tapi ada satu yang ingin ia tanyakan. À propos de confiance, j'ai trouvé ça dans le go fast d'hier. Karas menemukan barang ini di mobil kurir tempo hari. Barang yang sama dengan yang Karas lihat saat menangkap Lino dulu. Barang yang biasa Lino gunakan untuk menambah kecepatan mobil. Dan Karas curiga satu hal. Berarti dulu ada orang lain yang ikut Lino beraksi. Lino yang tersudut akhirnya mengaku
Dia dulu beraksi bersama adiknya, tapi dia memohon jangan libatkan adiknya. Namun bukan itu yang Karas maksud. Tapi Karas curiga kalau adiknya sekarang malah bekerja sama dengan para bandar. Karas selalu mengantar Lino untuk mencari adiknya dan coba membawanya keluar dari sana. Tanpa berlama-lama, Lino pun segera masuk. Dan akhirnya ia kembali bertemu dengan sang adik, Quentin. Tapi Lino tak tahu kalau sambutan yang ia terima justru tidak baik-baik saja. Dan membuatnya harus adu pukul dengan rekan kerjanya. Saat Karas akan membawa Quentin pergi, tiba-tiba ada Areski dan Marco datang. Gerak-gerik Areski dan Marco mulai mencurigakan. Dan nampaknya mereka berdua tak ingin Quentin dibawa pergi begitu saja. Melihat Karas tertembak, Quentin segera minta Lino untuk pergi. Lino pun langsung kabur bawa pistol milik Karas. Marco coba mengejarnya, tapi Lino sudah terlalu cepat dan meninggalkan tempat itu. Areski sebenarnya tak ingin menghabisi Karas. Ia justru ingin menghabisi Quentin. Karena Areski takut Quentin akan membocorkan semuanya pada Karas. Dan Areski ingin anak buahnya segera membakar semua bukti yang ada. Di sisi lain, Lino ingin melaporkannya ke polisi. Tapi karena ia membawa pistol Karas yang ada, ia justru diborgol dan segera diamankan polisi. Di sana, polisi yang datang untuk menginterogasinya justru Areski. Iya, Areski datang dan langsung mematikan CCTV. Tapi kenapa Areski melakukan semua ini? Itu karena dia adalah bandar dari penjualan barang-barang haram yang ada di seluruh Perancis. Dan karena Areski polisi, ia bisa bebas mengarang semua hasil interogasinya. Areski bilang kalau pelaku yang menembak Karas adalah Lino. Karena Lino sempat membawa kabur pistol Karas. Ditambah lagi, Areski punya satu pesan suara yang Karas kirim sebelum kejadian. Areski, putain, décroche ton portable. Je rappelle quand t'as le message. Lino semakin tak berkutik mendengar bukti tadi. Ditambah, Areski sudah berpesan pada bawahannya untuk melarang siapapun masuk ke dalam ruang interogasi. Hingga ia datang lagi membawa bukti lain. Di TKP, komandan mereka yang bernama Mos merasa tak percaya kalau Karas bisa ditaklukkan dengan mudah. Areski lalu datang dan bilang kalau Lino lah pelakunya. Iya, Areski melakukan semuanya dengan sangat mulus dan tanpa rasa bersalah. Tapi tidak dengan Marco. Marco sangat ketakutan. Karena mereka bisa berakhir di penjara jika tak berhasil menyingkirkan Lino. Namun, orang yang paling kehilangan dalam kepergian Karas adalah Julia. Teman sejawat sekaligus sahabat Karas selama bertugas. Areski pun berjanji kalau Lino akan segera ia tangkap. Tapi tanpa Areski tahu, Lino tak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan kabur dari sana. Lino akhirnya benar-benar lepas dan langsung mengacak-acak sisi kantor polisi. Belasan polisi Lino hadapi sendirian dan sukses membuatnya kabur sebelum Areski kembali. Julia kembali ke bengkel dengan mata yang masih sembab. Dia tak mengira kalau sahabatnya akan pergi secepat ini. Ia juga mengutuk kelakuan Lino dan berjanji akan segera menangkapnya untuk mendiang Karas. Terlebih lagi, bangkai mobil Karas juga sudah datang. Hal yang makin menambah kesedihan Julia. Tapi tak lama setelah itu, Lino datang dan mengunci pintu temannya yang sama mekanik. Lino ingin melihat bangkai mobilnya. Lino juga ingin mencari Julia dan menceritakan semua yang terjadi yang sebenarnya. Lino mengerti perasaan sedih yang Julia rasakan, karena Lino juga merasakan hal yang sama.
Lino lalu mulai mengamati kembali mobil Karas yang sudah terbakar. Dan setelah ia melihat-lihat, Lino yakin kalau mobil ini bukan mobil Karas. Lino coba memberitahu Julia, tapi Julia masih tidak mempercayainya. Lino pun akhirnya kembali ke tempat adiknya bekerja. Di sana, ia coba menyelinap masuk. Namun sebelum itu, Lino mencari senjata dulu untuk melindungi diri. Tapi tiba-tiba, tak ada lagi yang bisa Lino lakukan. Ia memilih untuk pasrah diantar ke Areski untuk segera dihabisi. Namun, semua rencana itu tentu tidak Quentin biarkan. Ia akan melindungi kakaknya sebisa mungkin. Lino langsung bertanya di mana mobil Karas yang asli. Tapi Quentin justru lebih fokus pada uang-uang hasil penjualan barang haram. Uang yang bisa membuat mereka kaya raya. Lino jelas marah mendengarnya. Lino tidak mengorbankan hidupnya hanya demi uang. Ia ingin membersihkan namanya dengan membawa bukti yang asli dan membalaskan dendam pada Areski karena telah menghabisi Karas, orang yang telah menyelamatkannya dan sudah dia anggap sebagai keluarga. Melihat kemarahan kakaknya yang sudah memuncak, Quentin bilang, nanti ia akan mengantar Lino ke tempatnya menyembunyikan mobil Karas. Di tempat lain, Julia akhirnya diselamatkan. Dan tak lama kemudian, mekaniknya juga bilang, apa yang dikatakan Lino adalah benar. Bangkai mobil ini bukanlah mobil Karas. Saat Julia perlahan-lahan mulai percaya dengan Lino, tiba-tiba ia dihubungi oleh Lino. Lino ingin bertemu dengannya, karena ia akan membawa saksi kuat dalam kasus penembakan Karas. Tanpa bicara sepatah kata pun, Lino membiarkan Quentin untuk menceritakan semua. Quentin menceritakan semua kejadian saat Karas tertembak hari itu. Semua detail Quentin jelaskan secara perlahan. Hingga akhirnya Julia sadar kalau selama ini ia sudah salah dalam menilai Lino. Lino juga masih akan mengajak Julia melihat satu bukti lagi. Tapi ternyata Julia dari tadi sudah dibuntuti oleh anggota polisi yang lain. Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture. Anggota polisi tadi ternyata anak buah Areski. Kali ini ia memfitnah Julia dengan tuduhan sengaja membantu pelaku untuk kabur. Areski akan ikut MOS untuk menginterogasi Julia, dan Marcola yang bertugas memburunya. Bukannya segera memberitahu di mana mobil Karas berada, Quentin masih saja sibuk dengan uang-uang haramnya. Dan di sanalah sebuah petaka justru datang. Adu hantam antara Marco dan Lino tidak terelakkan lagi. Lino tak peduli jika harus menghabisi Marco saat itu juga. Kemarahannya kini sudah sampai puncaknya. Belum sampai sakit hatinya sembuh setelah melihat Karas dihabisi. Kali ini justru adiknya sendiri yang harus jadi korban. Tapi saat Lino punya kesempatan itu, Lino justru mengurungkan niatnya. Ia tak akan menghabisi Marco sekarang. Dia akan membiarkan polisi untuk mengorek informasi dari Marco sendiri soal apa yang ia tahu tentang tingkah Areski. Selesai mengurus Marco, Lino lalu mencari Quentin. Ia terus mengikuti kemana pergi jejak darah adiknya. Dan saat sampai, semuanya sudah terlambat. Sang adik terburu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekali lagi, Lino harus kehilangan keluarganya. Karena ulah polisi-polisi korup dan brengsek di negaranya. Ternyata langkah adiknya yang tertatih tadi untuk memberitahu sang kakak kalau mobil Karas sudah ia simpan dengan aman di dalam tumpukan jerami. Sebelum Lino memeriksa mobilnya, ia mengurus dulu tubuh adiknya. Ia minta maaf kalau dia harus menunda pemakaman sang adik, karena ada satu misi yang tidak bisa ia tunda. Saat Lino melihat-lihat mobil Karas, Lino akhirnya menyadari
ada satu bukti kuat yang bisa ia bawa ke polisi. Bukti peluru yang bersarang tepat di speedometer mobil Karas. Bukti yang akan Lino bawa sendiri ke kantor polisi. Sayangnya, Lino terlalu bersemangat dan langsung menceritakan semuanya pada Julia lewat telepon. Yang tanpa ia sadari, HP Julia sudah disita oleh Areski. Kabar ini tentu membuat Areski panik dan takkan pernah membiarkan Lino untuk membawa bukti itu ke kantor polisi. Areski segera membuat barikade. Barikade untuk menghadang Lino sampai ke kantor polisi. Tapi Lino bukanlah anak kemarin sore. Ia sudah punya rencana jenius. Rencana yang sudah ia buat dengan sangat matang sebelum ia membawa bukti ini ke kantor polisi. Lino sudah menduga kalau jalannya menuju kantor polisi tidak akan mudah. Karena itulah, ia menyiapkan rencana besar. Rencana jenius yang takkan diduga dan takkan bisa dicegah oleh Areski. Lino juga memanfaatkan mobil polisi lain untuk melindunginya dari tembakan. Ia juga tak segan untuk menghancurkan barikade yang telah Areski buat. Kabar kejar-kejaran ini juga langsung didengar oleh Moss dan Julia. Julia segera mencari cara untuk melepaskan diri. Karena Julia ingin membantu Lino mempertahankan bukti yang sudah ia pegang. Mobil Lino, Areski dan Julia pun mulai beradu kuat satu sama lain. Namun lagi-lagi, Lino dengan cerdiknya berhasil mencari celah. Mobil Areski pun harus terjungkal dibuatnya. Begitu juga dengan Julia yang langsung menabrak mobil yang sedang parkir di depan. Walau kondisinya terdesak, tapi Areski ternyata tak mati akal. Ia masih punya satu rencana lain. Sebuah plan B untuk meledakkan mobil Karas yang sedang Lino bawa. Setelah semua perjuangan yang Lino lakukan, akhirnya satu misinya berhasil. Peluru itu mulai ditelusuri oleh kepolisian. Dan benar, kalau peluru yang bersarang di speedometer Karas adalah peluru polisi. Dan hampir semua misi Lino berjalan dengan mulus. Tubuh Quentin sudah dikebumikan dengan layak oleh kepolisian. Areski juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Moss. Tapi sayang, masih ada keriki lain yang menghambat jalannya. Dan itu adalah Marco. Marco hilang dari borgolnya. Tanpa pernah Julia tahu, ia dibawa pergi kemana. Namun, mau bagaimanapun, keberanian Lino memang pantas diganjar kata bebas. Moss menitip sebuah pesan untuk Lino. Pesan untuk tidak jauh-jauh dulu dari kota ini. Karena mungkin di lain hari, polisi masih membutuhkan skillnya. Setidaknya Lino sekarang berhasil membersihkan namanya. Ia juga sudah bebas. Dan Julia juga sudah paham semua usahanya selama ini. Tapi itu bukan berarti Lino akan berhenti. Masih ada dendam yang belum tuntas. Masih ada karma yang harus dibayar dari kelakuan Areski. Dan lalu bagaimana dengan Areski? Ia kini tak bisa berkelit lagi. Ia memilih untuk kabur dari Prancis. Meninggalkan anak istrinya sendirian tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dua tahun sudah berlalu, tapi nampaknya Lino masih tak ingin berhenti dan melupakan semua rasa sakitnya. Lino kini mulai mengintai istri Areski. Ia terus mengintai Stella hingga membuatnya ketakutan. Tapi itu tak lantas buat Lino berhenti. Ia terus mengawasi rumah Areski dari kejauhan. Tapi bukan informasi yang Lino dapatkan. Ia justru melihat beberapa orang misterius mulai memasuki rumah Areski dan berniat untuk menangkap Stella. Beruntungnya Lino bergerak cepat dan berhasil memukul mundur mereka semua dari rumah Stella.
Stella lalu berterima kasih pada Lino. Stella bilang orang-orang tadi sempat berkata kalau mereka adalah orang suruhan Areski. Stella tak paham. Suaminya sudah lama pergi. Dan sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan? Tapi tindakan heroik Lino ternyata membuat Julia marah. Semua ini adalah ranahnya polisi. Tak seharusnya Lino melangkah terlalu jauh seperti ini. Dan setelah itu, Julia tiba-tiba memberinya sebuah kunci. Dan mungkin kunci inilah yang Lino butuhkan sekarang. Pesan Moss kalau dia butuh bantuannya dulu ternyata benar-benar diwujudkan sekarang. Lino tak hanya akan menjadi tukang bengkel. Mulai sekarang, ia akan diberi mobil dinas khusus dan akan diikutkan dalam tugas-tugas polisi. Tapi dari sekian banyak mobil yang ada, Lino tetap mencari Renault 21 milik Karas. Karena ia akan merakit ulang semuanya dari awal. Mungkin untuk balas dendam. Je te préviens. J'espère que t'es... Setelah selesai dengan semua rakitannya, Lino mulai mendapat tugas untuk meringkus seorang kurir barang haram bersama tim polisi yang lain. Kejar-kejaran di jalanan tentu menjadi pemandangan yang sudah tak asing bagi Lino. Tapi yang jadi masalah, mereka sebentar lagi memasuki perbatasan negara Spanyol. Dan hal itu akan membuat mereka tak lagi punya hak untuk menangkap. Lino pun berpikir cepat dan mencari segala cara untuk bisa menangkapnya. Setelah sukses dengan misinya, salah satu polisi Spanyol pun mendatangi mereka. Alvaro. Ia mencari di mana Karas. Kenapa bukan ia yang bertugas dalam kasus seperti ini? Lino pun lalu menjawabnya. Dia menceritakan bagaimana kondisi terakhir Karas. Termasuk menyebut pelakunya, Areski dan Marco. Mendengar nama Marco, Alvaro ingat kalau ia termasuk dalam daftar buron kepolisian Spanyol. Jadi Alvaro pun minta maaf. Karena mereka tak segera bisa menangkapnya. Sampai-sampai Karas yang harus menjadi korban. Dan karena Karas sudah tiada, Alvaro coba berteman dengan Lino. Sebuah pertemanan yang diawali dengan sebungkus rokok sebagai pembukaan. Saat sedang bekerja, Lino tiba-tiba ditelepon oleh bibinya. Lino katanya sudah lama tak berkunjung. Dan ia diminta untuk datang sore ini juga. Karena kebetulan bibinya baru saja pindah rumah. Karena sudah tak ada tugas, Lino pun langsung menuju ke rumah baru bibinya. Tapi ternyata Lino salah. Di alamat yang bibinya kirim, sama sekali tak ada rumah. Yang ada hanyalah sebuah kandang. Dan di sanalah, Lino akhirnya menemukan Marco kembali. Ya, déjà de retour. Iya, Lino ternyata dijebak. Ia dijebak oleh polisi lain. Dan dia adalah Yuri Baptista, ajudan khusus dari Alexander Reyes, seorang komandan pusat divisi anti narkoboy. Komandan yang sekaligus menjadi otak utama peredaran barang haram yang ada di Prancis. Yuri diperintah untuk menjebak Lino di sana, tempat di mana Moss selama ini menyembunyikan Marco. Yuri tahu kalau Lino pasti akan menghajar Marco karena telah menghabisi adiknya. Dan semua ini Yuri lakukan hanya demi satu tujuan, yaitu memecah belah kepercayaan Lino dan para polisi lain seperti Moss dan juga Julia. Lino benar-benar merasa dikhianati. Julia pernah bilang ia tak tahu di mana Marco menghilang. Tapi nyatanya, Moss yang minta Julia untuk merahasiakannya. Moss butuh Marco untuk menjadi saksi dari kelakuan Alexander Reyes. Dan ia sengaja menyembunyikannya dari Lino. Karena tahu kalau Lino pasti akan menghabisi Marco jika tahu Marco masih hidup.
Lino segera membawa Marco ke kantor polisi. Ia tak lagi peduli dengan siapapun yang coba menghadangnya. Bahkan ucapan Moss sudah tak lagi ia gubris. Lino ingin menginterogasi Marco kemana Areski pergi. Tapi Marco memang tak tahu kemana Areski kabur. Kemarahan Lino semakin menjadi-jadi saat Moss datang. Moss bilang kalau ia terpaksa akan membebaskan Marco jika Marco mau membongkar kasus Res di persidangan nanti. Hingga akhirnya Lino sadar, kepolisian Prancis tak lagi mempedulikan nyawa seseorang. Jika itu bisa membuat mereka naik jabatan, maka apapun tindakannya, mereka akan lakukan. Namun, semua yang terjadi di hidupnya tak lantas membuat Lino patah arang. Ia mulai menyusun rencana baru. Rencana untuk membalas dendam pada siapapun yang sudah menghabisi Karas maupun Quentin. Tapi tiba-tiba, Yuri justru datang ke kantor Moss. Ia diminta oleh Res untuk bawa Marco ke kantor pusat. Moss tahu apa rencana busuk Res, dan ia coba menghadang niatan itu. Tapi, Yuri tak mengindahkan apapun yang Moss katakan. Hingga akhirnya, datanglah Lino. Ia tak akan membiarkan Yuri untuk bawa Marco begitu saja. Setelah diburu oleh Yuri dan Julia, Lino akhirnya berhasil lolos dan membawa Marco ke suatu tempat. Tempat di mana dirinya akan menyerahkan Marco pada Alvaro. Iya, dan inilah rencana baru yang Lino punya. Saat di perkenalan pertama, Lino teringat dengan apa yang Alvaro bilang, kalau Marco adalah buronan Spanyol. Lino masih harus mencari Areski, jadi ia butuh tempat aman untuk Marco. Sembari ia terus mencari Areski, lalu menghancurkan mereka berdua bersama-sama. Tapi sayangnya, kepolisian Prancis sudah melakukan barikade di banyak titik perbatasan antar negara. Mereka diminta untuk menggeledah isi mobil apapun yang melewatinya. Dan gerak-gerik Alvaro yang memilih putar balik tentu dicurigai oleh para polisi. Dan menjadikan van putih miliknya jadi target utama kepolisian Prancis. Sementara itu, Lino kini kembali dikejar-kejar oleh Julia. Berkali-kali Lino berhasil menghindar. Tapi pada akhirnya, Julia berhasil menabrakkan mobil Lino dan membuatnya tak bisa pergi kemana-mana lagi. Julia akhirnya memaksa Lino untuk mengakui semuanya. Termasuk mengakui kalau Marco sekarang sedang berada di van putih yang Alvaro bawa. Namun yang jadi masalah, Alvaro ternyata berbalik ke jalan yang sudah dikawal oleh anak buah Res. Atau yang berarti, mereka akan segera menjemput paksa Marco dan segera menghabisinya. Julia lalu menelpon Alvaro untuk segera putar balik. Tapi sayang semua sudah terlambat. Alvaro sudah terlalu dekat dengan tempat penjagaan. Dan Alvaro hanya punya satu pilihan. Alvaro coba bersembunyi di semak-semak dekat jalanan. Sekaligus untuk memeriksa sopirnya yang terkena tembakan dari anak buah Res. Tapi sayangnya niatan itu sudah ketahuan oleh anak buah Res dan membuatnya mencoba kabur secepat mungkin. Beruntung ada Julia dan Lino yang langsung membantu Alvaro untuk kabur. Tapi lagi-lagi Lino tak datang dengan tangan kosong. Sang mekanik jenius ini sudah menyiapkan rakitan terbarunya sejak lama. Karena mobil rongsokan milik Karas sudah disetting sedemikian rupa. Dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Saat Lino yakin kalau misinya sudah usai, ia ternyata salah. Julia justru berniat bawa Marco kabur
dan mengembalikannya kepada Moss. Lino coba menahan Julia sekuat tenaga. Tapi apa daya, mobil Julia juga hasil rakitan Lino yang sama kuatnya, dan membuat Renault 21 milik Karas harus berakhir hancur lebur, tak karuan. Lino tak lagi bisa melawan apa-apa sekarang. Ia juga segera diringkus kepolisian Perancis untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi tiba-tiba, Yori dan anak buahnya kembali datang untuk menyerang mereka. Yori masih berniat untuk membawa Marco pergi bersamanya. Dan saat Marco kabur bersama Lino, datanglah Alvaro yang langsung menghabisi Yori dan anak buahnya. Alvaro lalu minta Julia untuk segera mengejar Lino. Lino harus segera Julia bantu sebelum semuanya berjalan semakin parah. Dan untuk Alvaro, ia harus berakhir ditahan oleh kepolisian Perancis karena sudah menghabisi orang dan tidak kooperatif saat ada pengawasan. Julia coba mengejar Marco dan Lino yang sudah kabur dari tadi. Tapi sayangnya mereka sudah terlalu cepat menghilang dan membuat Lino kehilangan jejak. Lino ternyata tak menghilang begitu saja. Ia tadi sempat baku hantam dengan Marco di dalam mobil dan membuat mereka berdua kecelakaan. Karena kondisi Marco yang lumayan parah, Lino pun segera menariknya ke sebuah resto. Resto yang ternyata sudah masuk ke dalam wilayah negara Spanyol. Lino minta pegawai resto untuk menghubungi polisi. Dan saat Lino lengah, di sanalah Marco bangkit untuk menghabisinya. Tak lama kemudian, Julia pun datang. Marco segera menyandera pegawai resto agar Julia tunduk padanya. Dan cara itu berhasil membuat Julia tak melawan. Marco juga minta shotgun Julia diberikan padanya. Julia kini benar-benar panik. Ia tak sengaja menembak Marco tepat di dadanya. Lino tahu betul kalau Julia takut. Ia takut apa yang ia lakukan barusan akan menghancurkan karirnya. Lino lalu sekuat tenaga mencoba bangkit dan langsung menembak Marco sekali lagi. Tembakan balas dendam. Karena Marco dulu pernah melakukan hal yang sama pada adiknya. Julia coba menceritakan semua detailnya pada Moss. Tapi Moss justru memanfaatkan semuanya. Moss akan melimpahkan kesalahan Julia pada Lino. Moss juga akan menyerahkan Lino ke kepolisian Spanyol. Dan dia akan membiarkannya ditahan di sana dan membebaskan Julia. Tapi Julia justru tak senang dengan keputusan Moss itu. Dan Julia malah memutuskan untuk tak mau lagi sedivisi dengan Moss. Dan ia minta untuk dipindahkan ke divisi yang lain. Sementara itu, mobil Renault 21 milik Karas tak lagi bisa diselamatkan. Barang-barang yang ada dalam mobil Karas juga sudah diambil oleh petugas pembuangan sampah. Mobil Renault itu pun dihancur leburkan, persis seperti keinginan Lino yang ingin balas dendam kepada Reski. Keinginan yang sudah hancur dan tak mungkin bisa diwujudkan. Bertahun-tahun, Areski memang menghilang jauh dari Perancis. Dan ia ternyata memulai hidup barunya di Jerman. Ia punya istri baru lagi di sana dan bekerja sebagai tukang kayu. Meninggalkan jabatan serta titelnya sebagai bandar top di Perancis. Tapi setelah 2 tahun ia kabur, ternyata anak buah Res berhasil menemukannya. Mereka diminta Res untuk menghabisi Areski. Karena sekarang hanya sisa Areski yang bisa mengacaukan bisnis Res. Tapi Areski tetap Areski. Ia tak semudah itu untuk ditaklukkan.
Areski berhasil selamat dari ledakan tadi. Ia lalu bangkit dan balik menyerang anak buah Ares. Areski memaksanya dan bilang pada Ares kalau misi menghabisi Areski sudah tuntas. Ia pun akhirnya menuruti perintah Areski. Dan Areski kini sudah bebas dari kejaran Res. Sementara itu, kepolisian Spanyol kini akan bertemu dengan Res. Dan Res tak datang dengan mobil. Ia datang menaiki helikopter pribadinya. Dan inilah Alexander Res. Tapi juga dia adalah otak dari segala peredaran barang haram yang ada di seluruh Perancis. Bahkan mungkin Eropa. Polisi paling korup dan tak bisa disentuh siapapun di Perancis. Res minta bertemu dengan kepolisian Spanyol. Dan itu hanya untuk melakukan pertukaran tahanan. Alvaro dikembalikan ke Spanyol. Sementara Lino akan dibebaskan oleh Res. Res berniat menjadikan Lino sebagai kaki tangan yang baru. Tapi ternyata Lino tak mau menuruti kata Res. Namun Res juga tak berminat untuk menghabisinya. Karena Lino tak akan bisa menyentuhnya. Apalagi, ia sudah punya 2 kali catatan kriminal. Jadi apapun pengakuannya, tak akan didengarkan oleh siapapun. Dan ternyata juga, rencana Res tak sependek itu. Ia masih punya satu rencana yang lain. Anak buah Res segera memastikan kalau 3 targetnya sudah kehilangan nyawa. Mereka bahkan sudah menyiapkan korban lain untuk menghilangkan jejaknya. Dan anak buah Res yang ditugaskan hari ini adalah Yori. Tembakan Alvaro hari itu ternyata tak cukup untuk menghilangkan nyawanya. Res sengaja melakukan rencana ini karena ia tahu kalau Alvaro punya potensi yang besar untuk menghancurkan bisnisnya. Rencana yang sekaligus jadi ajang balas dendam Yori kepada Alvaro. Yori lalu menemui Res. Ia memberi info kalau Areski masih hidup dan kini sedang di Prancis. Dia bilang kalau anak buah Res yang di Jerman telah berbohong padanya. Namun Res tak mempercayai itu. Ia yakin takkan ada orang yang berani berbohong padanya. Dan karena Yori terus ngeyel, Res pun akan mengeluarkan Yori dari rencana-rencananya nanti. Lino tak tahu harus kabur kemana. Jadi ia memilih untuk menghubungi Julia kembali. Dan setelah 3 tahun, keduanya akhirnya berjumpa. Julia tahu apa yang terjadi pada hidup Lino adalah karena dirinya. Jadi Julia ingin menebus kesalahannya dengan memberinya tempat tinggal selama di Perancis. Tak hanya tempat tinggal, Julia juga memberitahu di mana mobil Renault 21 milik Karas disimpan. Dan kata Julia, mobil itu disimpan di bengkel milik temannya yang bernama Sarah. Tapi sayangnya, baik Julia maupun Lino tidak ada yang tahu kalau mobil Renault milik Karas ternyata sudah dihancurkan di tempat pembuangan mobil. Lino tak peduli apapun alasan Sarah. Ia hanya minta Sarah mengantarkannya ke tempat di mana ia membuang bangkai mobil milik Karas. Hati Lino benar-benar hancur saat melihat Renault milik Karas sudah menjadi rongsokan seperti ini. Si pengepul sampah lalu bilang kalau ada orang yang mengambil kalung dari dalam mobil ini. Orang yang datang bawa motor dengan plat Jerman. Dan ia membeli minivan bekas Renault dari tempatnya. Dari informasi itu, Lino yakin orang yang dibilang si pengepul ini tak lain dan tak bukan adalah Areski. Lino langsung menghubungi Julia. Ia minta Julia untuk segera datang ke rumah Stella. Karena ia yakin minivan yang Areski beli akan digunakan Areski untuk membawa Stella pergi. Dan segala dugaan Lino ternyata benar. Areski memang ingin membawa Stella pergi. Tapi Stella menolaknya. Ia sakit hati karena ia dan anaknya ditinggal tanpa kabar oleh Areski selama bertahun-tahun. Dan ternyata tak hanya Lino yang memburu Areski. Masih ada Yori yang juga datang memburunya.
Berita tentang baku tembak antara Areski dan Yori ternyata didengar oleh Lino. Ia pun langsung merubah tujuannya dan segera memburu Areski. Setelah sekian lama mencari, Lino akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana Areski dan Yori berada. Momen yang telah Lino tunggu selama bertahun-tahun. Karena akhirnya, kini ia bisa kembali melihat batang hidung Areski, orang yang telah menghabisi Karas dulu. Kemanapun Areski pergi, Lino akan terus membututinya. Ia sudah menyimpan dendam ini sejak lama. Dan ia merasa inilah waktu yang tepat untuk melampiaskan semua dendam itu. Begitu juga dengan Julia, yang ikut membantu Lino untuk menangkap Areski kembali. Namun sayang, Areski kabur terlalu cepat. Sementara mobil Lino harus hancur lebur karena menabrak truk yang ada di depannya. Kabar pertarungan Yori dan Areski pun sampai ke telinga Res. Res minta maaf karena tempo hari tidak mendengarkan apa yang Yori bilang. Res juga berjanji akan mengikutkan Yori kembali pada timnya untuk memburu Areski. Di tempat lain, Julia menghubungi Moss dan bilang kalau ia sudah berhasil menangkap Areski. Tapi sayangnya Moss telah tertipu, dan ini semua tentulah Areski. Julia tak berhasil menangkapnya, karena justru Julia berakhir menjadi sandranya. Areski melakukan ini karena ia hanya ingin melakukan satu hal terakhir dalam hidupnya, yaitu menghabisi Res. Semua kearoganan Res sudah menghancurkan hidup Areski dan juga keluarganya. Jadi ia ingin membantu kepolisian untuk menangkap Res. Moss tak punya pilihan lain. Tujuan utamanya untuk menghentikan semua korupsi Res memang hanya bisa dilakukan jika Areski membantunya. Julia pun akhirnya dibebaskan. Ia juga mengambil kalung yang Areski bawa. Ia bilang kalau kalung ini adalah milik sahabatnya, dan Areski tak punya hak untuk membawanya. Moss selalu membuat rencana untuk bisa membongkar semua kebusukan Res. Dan Areski punya satu ide, bawa dirinya kembali ke Jerman. Karena Res sudah melebarkan jaringnya sampai ke sana. Namun karena tak mungkin bawa Areski melalui jalur darat, maka Moss minta Areski diantar melalui pesawat di bandara kecil dekat sini. Areski juga minta sesuatu pada Julia, yaitu dia mau Julia membujuk Lino agar Lino mau bantunya. Sebuah permintaan yang tentu sulit terwujud, karena Lino takkan pernah mau bantu Areski. Begitu juga dengan Julia, yang tak mungkin membantu orang yang menghabisi sahabatnya. Julia tak tahu harus mengambil tindakan apa. Ia lalu memilih untuk menemui Lino. Julia ingin mengantar Lino ke Spanyol dan membiarkan Lino memulai hidup baru di sana. Tapi yang terjadi, justru Lino tahu kalau Julia baru saja bertemu dengan Areski. Kalung milik Areski menjadi bukti kalau polisi brengsek seperti Areski lagi-lagi diberi kesempatan kedua, sama seperti Marco. Namun keduanya sama-sama paham Areski lah satu-satunya jalan bagi mereka menghentikan Res. Dan Lino bisa membalaskan dendamnya pada Areski. Lino akhirnya memilih untuk sedikit mengalah. Ia kembali ke bengkel Sarah dan memberikan rancangan mobilnya nanti. Sarah membiarkan Lino memilih mobil apapun di bengkelnya untuk dirombak. Dan Lino akhirnya memilih sebuah mobil derek kuning, tapi dengan mesin Renault 21 milik Karas. Mesin yang akan
ia reparasi sekarang juga. Mesin rongsokan yang akan menjadi bahan utama untuk membalaskan dendam Lino atas kepergian adiknya dan juga Karas. Saat Julia dan Lino menaruh kepercayaan penuh pada Moss justru berkhianat. Ia membocorkan semua rencana tadi pada Res. Moss ingin naik jabatan, dan ia ingin Res membantunya. Namun Moss salah orang. Rencana itu justru dimanfaatkan oleh Res, tanpa memberi janji apapun pada Julia. Res langsung bersiap. Ia dan anak buahnya akan memburu Areski besok. Res juga mengajak anak buah terbaiknya Yori dalam misi kali ini. Tapi Yori tampak tak senang sama sekali. Seakan banyak sekali pikiran di kepalanya. Dan yang bisa ia lakukan hanya menuruti apapun kata Res. Tapi tunggu dulu, Res ternyata masih punya satu misi terselubung. Misi untuk menghabisi Yori. Hari H pun tiba. Areski akan segera dibawa pergi oleh Julia. Tapi di lain tempat, ada Moss yang sedang bernegosiasi dengan Res melalui telepon. Res menjanjikan posisi kepala divisi anti narkoboy. Karena jika misi ini sukses, Res akan menjadi kepala polisi Prancis. Namun syaratnya, Moss harus memberitahukan titik di mana Areski akan dikirim. Moss yang gelap mata akhirnya mengorbankan Julia demi dirinya bisa naik pangkat. Titik yang tentu langsung dikirim oleh Res pada anak buahnya. Mereka tak hanya akan mengejarnya menggunakan mobil, tapi juga dengan helikopter. Tapi Julia tentu tak akan sendirian, karena Lino akan datang dengan menggunakan mobil rakitannya. Ia menembus barikade polisi dengan gagah beraninya, tanpa takut dengan apapun yang menghadangnya. Apa yang Lino lakukan sukses mengalihkan perhatian helikopter milik anak buah Res dan merubah targetnya ke mobil Lino. Namun tenang, Lino sudah tahu dengan lawan yang akan ia hadapi. Senjata Lino tadi tak cukup untuk menjatuhkan helikopter yang menyerangnya. Tapi rencana belum berhenti sampai situ. Lino dan Julia membuat jebakan dari dua arah berlawanan, yang membuat anak buah Res saling bertabrakan satu sama lain. Tahu kalau Julia masih dikejar oleh dua mobil lain, Lino segera tancap gas dan mengejar mereka. Ia juga segera menembakkan kembali peluru-pelurunya, hingga membuat dua mobil anak buah Res hancur lebur. Dan tersisalah satu truk besar yang mengejarnya. Tapi sekali lagi, Rino bukan hanya tukang bengkel jenius. Karena Lino sudah memiliki rencana 10 langkah di depan anak buah Res. Rencana mereka selangkah lagi akan usai. Areski akan segera dibawa pergi ke Jerman untuk membongkar semua kelakuan Res. Tapi ternyata mereka salah. Res justru sudah berada di sana dan langsung berniat menghabisi mereka satu demi satu. Tapi sebelum itu, Res ingin memberitahu kalau Moss selama ini memang berpihak padanya. Karena Res adalah satu-satunya jalan bagi Moss untuk meraih tahta dan jabatan yang ia inginkan. Res memang dari awal tak hanya mengincar Areski, tapi ia juga mengincar Julia. Ia kesal pada polisi-polisi pangkat rendah yang selalu merepotkan misi-misinya. Dan setelah sukses menyingkirkan Julia, ia yakin kalau posisinya nanti sebagai kepala polisi Prancis akan membuatnya semakin tak tersentuh. Tapi segala sesumbar itu
akhirnya ada ujungnya juga. Yori lagi-lagi berhasil selamat dari maut. Ia tak lagi sudi melihat Res terus hidup dan memperalat semua polisi pangkat bawah demi kekayaannya sendiri. Bahkan setelah Yori berhasil menghabisi Res, ia pun segera pergi. Karena satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah pelurunya yang menancap di dada Res. Areski juga langsung kabur. Ia tahu kalau dirinya terus di sana hanya akan dihabisi oleh Lino. Lino tentu tak membiarkannya pergi dan segera mengejarnya. Areski coba mengeber mobilnya sekencang mungkin. Tapi ia harus ingat, lawannya adalah Lino, si mekanik jenius yang tahu cara membuat mobilnya menjadi cepat dan juga overpower. Lino tak segan-segan melakukan apapun pada Areski. Bahkan jika harus menghabisinya, Lino akan tetap melakukannya. Setelah perjuangan Lino selama bertahun-tahun, ia akhirnya berhasil meringkus Areski. Orang yang pernah menghabisi Karas. Orang yang telah menyelamatkannya dan sudah seperti keluarga baginya. Sekalipun Areski akhirnya mendapat ganjaran atas apa yang telah ia lakukan, Lino tidak akan pernah memaafkannya. Di penjara, mungkin hanyalah secuil derita yang Areski rasakan. Tapi ada sakit lain yang harus ia rasakan. Areski takkan pernah lagi bertemu dengan anak dan istrinya. Karena Stella sudah tak lagi sudi melihat wajah Areski. Dendam yang sama juga dirasakan oleh Julia. Sahabatnya telah tiada. Dan Moss tahu kalau Areski pelakunya. Bukannya membantu Julia, tapi Moss justru melemparkannya pada Ares. Sebuah pengorbanan besar yang ternyata sebuah kerakusan. Karena Moss hanya haus dengan tahta. Mobil rakitan Lino pun akhirnya dibawa kembali ke bengkel milik Sarah. Mungkin ini bukan mobil Renault 21 milik mendiang Karas. Tapi kita semua tahu, mesin mobil ini adalah mesin milik Karas. Dan perjuangan Lino demi membalaskan dendam Karas pun akhirnya berakhir manis. Iya, dan akhirnya tamat. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya kayak gini karena udah mulai habis, musimnya tiba-tiba ganti-ganti terus. Dan saya tahu kalau video ini sangatlah panjang. Ya namanya juga 3 film jadi 1 ya sekali-sekali gak apa-apa lah untuk Lek Bagong. Dan karena video ini sudah sangat panjang, jadi saya akan menutup video ini dari cerita yang tadi saya bahas. Kurang lebih mungkin begini kalian kita dapat. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Beberapa dari kita memilih untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Tapi ada beberapa juga yang memilih cara lain. Dan memang cara itu tidak selalu benar. Namun kalian harus tahu, setiap luka punya macam-macam cara untuk mengobatinya. Saya Gogon dan segenap tim Musrapi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.
Bye.